Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semuanya, happy weekend. Kita sudah memasuki hari Sabtu. Per update video ini saya buat. Dan nanti malam teman-teman kita sesuaikan dengan plan yang sudah saya sampaikan. Thanks a lot buat teman-teman yang udah pada kasih support di previous video. 1000 likes button tercapai dari update FOMC statement. Jadi kita akan lakukan live streaming ya per nanti malam teman-teman. Untuk jadwal dan jamnya nanti akan saya inform kembali melalui grup Telegram. Dan ya, sampai jumpa teman-teman. Anyway, di video ini saya mau jelasin dulu ya, ini bukanlah video untuk membuat teman-teman khawatir, membuat teman-teman fear, ngelepas barang dan berpikir bahwa market akan tidak sejalan dengan ekspektasi banyak orang. Justru malah sebaliknya ya, saya perlu mempersiapkan teman-teman untuk satu buah skenario yang menurut saya sangat possible dan sangat realistis terjadi, namun kita tetap dalam keadaan bullish. And what is that ya? Akan saya coba untuk jabarkan secara full. Tapi sekali lagi saya tekankan teman-teman bahwa video ini bukanlah video fear atau FUD ya, untuk bikin teman-teman khawatir dan malah jadi panik di market. Alright, so be prepared teman-teman untuk menyaksikan dan mendapatkan penjelasan full. Make sure kalian nonton sampai selesai supaya kalian bisa dapat seluruh informasinya secara lengkap dan hanya tidak di bagian depannya atau di bagian yang mengerikannya saja. Alright, nah teman-teman sekalian, per tadi malam kita ngelihat the Fed ya, Jerome Powell, sebenarnya ada sebuah event namanya Fed Listen. Jerome Powell di situ sebagai pembuka saja guys ya, jadi dia bisa dibilang hanya memberikan kata sambutan aja selaku ketua daripada the Federal Reserve ya. Jadi gak banyak yang diomongin, saya juga gak terlalu memperhatikan, jadi saya pikir ya we can skip that part teman-teman ya. Nah kemudian satu yang saya temukan ya, ini satu buah artikel yang menurut saya cukup menarik. Jadi menjelaskan bahwa post halving Bitcoin itu biasanya hash rate ada proses koreksinya teman-teman. Nah mengapa demikian? Jadi kalau kita ngelihat ya, Bitcoin saat ini mendekati halving itu sebenarnya posisi hash rate daripada Bitcoin ya, jaringan Bitcoin itu meningkat lebih dari 15% ya, registering a 15% increase di tahun 2024. Dan ini menjelaskan bahwa para miners itu lagi giat-giatnya, lagi getol-getolnya gitu ya. Ibaratnya tuh kalau kita bilang, bentar lagi halving nih ya, ini kita harus sesegera mungkin ya mining sebanyak-banyaknya. Ayo kita aktifkan ya, pokoknya lebih banyak teman-teman. Jadi hash rate-nya lebih tinggi ya. Tapi pasca halving, berdasarkan historical, ternyata ada momen di mana hash rate itu mengalami drop. Ya, kalau di awal sih wajar ya, 2021, 2012 masih sedikit lah penduduknya teman-teman ya. Penduduk market crypto dan Bitcoin tuh masih sedikit sekali yang percaya. Dia turun sekitar 39%, which is menurut saya nggak relate. Ya, mungkin 2016 juga sama ya, adopsinya belum sebesar 2020. Jadi dia drop sekitar 11%. Tapi 2020 hash rate-nya itu drop sekitar 26%. Nah kali ini dengan adanya institusi ya yang sudah mulai masuk ke market, sejauh mana kira-kira kita akan mengalami hash rate drop ya pada Bitcoin? Apa dampaknya sebenarnya teman-teman sekalian ya? Perlu diketahui bahwa hash rate ini berfungsi untuk mensupport ya proses transaksi yang terjadi di dalam jaringan blockchain itu sendiri teman-teman. Jadi bukan semerta-merta artinya memberi dampak buruk ya pada harga. Namun kalau hash rate-nya drop, itu artinya hanya membutuhkan sebagian kecil miners aja ibaratnya gitu untuk mengaktifasi atau memproses transaksi di dalam jaringan blockchain itu sendiri. Jadi ibaratnya nanti transaksi Bitcoin mungkin akan sedikit lebih pelan mungkin ya teman-teman. Itu satu faktor yang tentu saja secara fundamental ya bisa bikin market khawatir juga. Tapi apakah itu artinya semerta-merta market akan panic selling dan malah melepas barang pasca halving? Ya, itu adalah satu hal yang menurut saya bertolak belakang. Namun ini tetap saja kita perlu sampaikan karena ini memang harus diperhatikan ya teman-teman sekalian. Lalu teman-teman, another one yang saya pengen tunjukkan adalah kemarin ya, tanggal 21 Maret ternyata the lowest
ever daripada Fidelity ya. Dia belanja hanya sekitar 2,9 juta dolar, sementara BlackRock udah mulai aktif kembali ya. 233 juta dolar itu inflow pada hari Kamis teman-teman setelah FOMC press conference. Jadi memang ternyata market hanya wait and see, lalu hari Kamis kita mulai aktif kembali ya. Hari Jumat saya nggak tahu nih apakah kiranya mereka sekarang kan harga terkoreksi nih teman-teman. Apakah memang mereka lebih sabar kali ini menunggu diskon yang lebih dalam atau lebih banyak gitu kan, baru kemudian mereka decide untuk masuk. Tapi satu hal yang pasti ya, Grayscale masih aktif berjualan ya. Total 358 juta dolar keluar dari Grayscale dan total outflow ya. Ini untuk 4 kali berturut-turut akhirnya teman-teman. Kita ngelihat ada outflow dan tampaknya memang market lebih tendensinya ya, mungkin lebih prefer untuk santai sejenak, wait and see dan menunggu diskon price yang lebih murah ya teman-teman sekalian. Nah, lalu Fear and Greed Index ya adalah satu yang tentu saja kita perlu perhatikan, dan sejauh ini crypto Fear and Greed Index itu terakhir saya ngecek berada di indikator nomor 75, dan ini artinya masih dalam keadaan greed ya, atau serakah teman-teman. Artinya apa? Mereka takut ketinggalan, beli di pucuk it's okay, dan ya time to fight the market ya, karena sebentar lagi bulan dan lain sebagainya. Nah, ini justru yang menjadi indikasi yang kurang begitu baik. Ya, apa yang akan saya sampaikan ke teman-teman saat ini mungkin akan terdengar kurang begitu baik, tapi apa boleh buat ya. Ya, kita harus menyampaikan apa adanya, mencoba untuk seobjektif mungkin. Dan please teman-teman, sekali lagi bahwa ini bukan video untuk menebar ketakutan atau kekhawatiran ya, tapi malah ini bisa menjadi sebuah opportunity yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman hanya apabila ini benar-benar terjadi ya. So once again, this is not a bearish video guys. Just to make it clear ya, kalau ini bukan video membahas tentang Bitcoin akan bearish dan gak akan balik-balik lagi gitu ya. Nah teman-teman sekalian, perlu diperhatikan saat ini, closing weekly itu hanya sekitar 2 hari lagi dari sekarang, 2 hari 3 jam. Dan kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa terdapat sebuah candlestick pattern yang dinamakan dengan evening star pattern. Hanya jika Bitcoin closing di range 63.000 dolar atau bahkan lebih rendah. Kalau dia bisa survive, even sebenarnya di 65.000 dolar pun, itu tetap meningkatkan resiko market mengalami koreksi lebih jauh. Ya, hanya bisa terinvalidasi kalau dalam beberapa hari atau lebih tepatnya weekend ini kita bisa reclaim 68.000 dolar. Ya, itu baru akan berbeda ceritanya. Ya, tapi satu hal yang saya lihat saat ini, ya kita masih tertahan tepat di bawah daripada all time high di 2021. Ya, secara close candle pun Bitcoin belum bisa menunjukkan kepada kita bahwa buying power ya itu tetap istilahnya bisa mempertahankan Bitcoin bermain di atas all time high 2021. Malah terdapat evening star pattern yang berpotensi terbentuk pada closing di 2 hari mendatang. Nah teman-teman, highlight pentingnya, kalau kita melihat atau mengacu pada historical data ya, memang ada momen-momen kok seperti ini ya, di mana Bitcoin harus mengalami retracement dulu ya, di momen-momen menjelang dia rally pasca halving. Karena kalau kalian ingat 2020 itu halvingnya pada bulan Mei teman-teman sekalian. Dan di sini after halving dia ada drop sekitar 18%. Nah, cuman dari Mei setelah dia halving itu ada naiknya dulu, ya kan? Proses dia naik dulu 35%, kemudian dia baru koreksi 20%. Tapi proses koreksinya itu bukan berarti dump yang sangat deras, malah kecenderungan hanya koreksi yang sangat-sangat sifatnya cepat. Dan ini justru yang memang saya bisa bilang ya teman-teman dibutuhkan oleh market saat ini. Kalian bisa bayangkan seperti sebuah trampolin atau sebuah pair gitu ya. Ketika harga atau barang yang kondisinya berat jatuh, semakin rendah dia turun, justru bisa semakin tinggi ya lompatannya teman-teman. And I think it's the same ya. It's just the same dengan kondisi daripada Bitcoin saat ini. Kenapa teman-teman? Bayangin kalau Bitcoin terjadi koreksi ya, yang mungkin sifatnya sangat cepat ya, terkesan berdarah, terkesan menurunkan penumpang, membuat market panik, disitulah ada maximum opportunity. Ya, saya rasa ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh para whales-nya
oleh para institusi, dan juga kita bisa melihat mereka akan borong ibaratnya Bitcoin atau mungkin ya kripto-kripto lainnya dari para paper hand, kita bilangnya teman-teman ya, orang-orang yang mungkin baru kenal kripto, yang baru masuk ke kripto lagi, yang mungkin kurang experience pada saat bear market 2021-2022. Jadi dengan mudahnya mereka akan panic selling. Dan the moment market panic selling, actually itulah proses cooling down-nya teman-teman. Ya, jadi proses cooling down-nya dibutuhkan untuk apa? Untuk market ya kali ini benar-benar bisa lebih maksimum lagi ya. Dimanfaatkan oleh para whales atau institusi itu. Jadi mungkin the moment itu terjadi, saya rasa ya Fear and Greed Index akan reset, probably back to neutral, atau mungkin bahkan masuk ke fear, fase fear. Dan di fase fear itu ketika mulai banyak ya bertebaran di Twitter, ya kemudian ya dimanapun lah ya, platform-platform sosial media yang teman-teman temukan, dan mereka bilang kayak, tuh kan saya bilang apa ya, tuh bener ya, ternyata Bitcoin udah top dan sekarang kita akan masuk ke fase koreksi dan Bitcoin akan balik ke 30.000, 35.000, 40.000 dan seterusnya. Nah, di momen itu fear akan semakin meningkat, dan by the time fear semakin meningkat akan ada opportunity yang akan dimanfaatkan. Ya, buat saya personally, mungkin pada saat itu terjadi, well, technically it's bullish ya, cuman biasanya banyak orang yang nggak bisa menerima. Dalam tanda kutip, mereka hanya melihat part ininya aja. Ya, mereka tidak melihat bahwa di overall part kita sudah mengalami pergerakan yang relatif sangat bullish sejak 22 Januari 2024. Kita mengalami penguatan tanpa adanya retracement sama sekali. Kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily ya, saya cuma lihat teman-teman, ada satu momen kita mengalami koreksi dan itu hanya di pertengahan bulan Februari aja. Semenjak itu kita rally lagi dengan sangat impulsif, dan baru kali ini kita melihat market start slowing down. Kemarin setelah FOMC, reaction market sangat positif, ternyata hari ini kita ngelihat tidak ada follow up yang proper. Jadi market kembali mengalami tekanan jual, dan bahkan yang worst case scenario ya teman-teman sekalian, kita closing di bawah exponential moving average 21. So it's very likely kayak proses break and retest jatuhnya ya, dimana kita bisa ngelihat Bitcoin malah bergerak ke arah yang lebih rendah lagi setelah itu terjadi. So teman-teman sekalian, yang perlu saya ingatkan kembali ya, bahwa ini bukanlah sebuah video untuk membuat kalian khawatir. Justru kalau sampai Bitcoin mungkin harus mengalami proses seperti ini ya terjadi, dan balik lagi ya teman-teman ya, prosesnya bisa aja nggak slowly ya, prosesnya bisa aja sangat flashy, sangat cepat, tapi di momen itu justru yang membuat market panik. Dan ketika market panik, that's the maximum pain ya, maximum pain yang bisa diterima oleh market ibaratnya. Nah, kita tahu teman-teman ya, bahwa yang namanya market itu seringkali bergerak sebaliknya ya, dibanding dengan mayoritas. Jadi ketika orang mayoritas percaya bahwa Bitcoin up only, that's the moment ada sebuah kesempatan di mana para pelaku pasar ini bisa istilahnya membuat, ini kita bicara pelaku pasar tuh bukan cuma kita doang ya teman-teman ya, tapi mereka dari pihak-pihak exchange yang juga mau duit ya, dari para pelaku pasar kripto lainnya. Kemudian kita berbicara juga dari mereka-mereka whales yang mungkin butuh lebih banyak likuiditas, di mana saat ini kita tahu ada supply shock yang terjadi di market ya. Everyone yang pegang Bitcoin itu nggak mau jual, mereka menunggu momen-momen bull run dengan sabar. So apa yang harus dibutuhkan untuk mereka bisa berjualan? Simple teman-teman, panic selling dan chaos di market. Itu mungkin bisa terjadi dan harus dilakukan. Tapi ingat teman-teman, by the time worst case scenario itu terjadi, kalian nggak perlu panik. Justru itu adalah kesempatan untuk buat kalian yang merasa, aduh gue kemarin ketinggalan. This is the time for you to buy the dip. Sesimpel itu teman-teman ya. Dan untuk saat ini apakah artinya sudah terlambat ya dan lain sebagainya? Saya masih percaya satu hal teman-teman, selama Bitcoin dominance di atas level 50%, artinya saya akan akumulasi altcoins. Dan ketika Bitcoin dominance di bawah 50%, artinya saya tidak akan melakukan apapun. Kita hanya akan tinggal tunggu sampai altcoins kita perform mencapai level-level atau area-area yang kita harapkan, maybe 5x, maybe 10x, maybe even more ya, ada yang 100x dan seterusnya.
dan start untuk jual by the time Bitcoin dominance telah mencapai satu titik di mana kita sudah melihat selama 2 cycle terakhir dia tertahan ya, tepat di area kisaran 40% dan maximum pay-nya saya pikir di 30%-an, 37%. Ya kali ini kayak kita nggak tahu ya apakah dia bisa kembali sampai sejauh itu, akan tetapi ya, itu adalah pertimbangan yang saya lihat menjadi sebuah exit plan yang sangat baik. Mungkin buat kita-kita yang percaya bahwa altcoins akan perform dengan baik dan meng-outperform Bitcoin pada waktunya ketika waktunya tersebut tiba. Kayaknya itu bahasa yang tepat teman-teman ya. So for now, dengan kondisi seperti sekarang, apakah perlu dibuat stres? Apakah perlu dibuat khawatir? Apakah teman-teman perlu cash out? Apakah teman-teman perlu jualan? Ya ini kembali lagi ke conviction teman-teman terhadap aset-aset kripto yang kalian pegang. Dari segi fundamental, dari segi community, kemudian dari segi tren ke depannya. Saya sudah menjelaskan beberapa poin di video kemarin, menjelaskan tentang bagaimana pandangan dari BlackRock ya teman-teman, melihat step 1 adalah ETF, step 2 adalah tokenization ya. Ini berarti kedepannya teknologi blockchain pun masih akan terus berkembang dan mereka akan terus memanfaatkan atau mengutilize ini dengan sangat baik, which is perjalanan kita masih panjang teman-teman sekalian. Namun sekali lagi market itu juga perlu kembali ke titik efisiennya ya, ke titik balance-nya. Kalau misalkan kita ngelihat sebelumnya extremely greed, extremely FOMO ya, people start buying ya randomly tanpa mempertimbangkan resiko-resiko terjadinya koreksi dan lain sebagainya, ya probably this is the time untuk market melakukan cooling down dulu. Cooling down ini bertujuan untuk membuat market kembali reset ya, fear-nya kembali ada ya, panic selling terjadi, liquidity kembali tersedia sehingga tidak ada supply shock dan para institusi ini bisa masuk dengan jumlah yang lebih besar lagi. So ini adalah proses seleksi alam untuk pemindahan Bitcoin ke mereka-mereka yang siap untuk memiliki secara jangka panjang. Semoga jelas teman-teman sampai sini. Dan satu tambahannya ya, kalau dari perspektif price action, kemarin saya sudah jelaskan dinding terakhir, ya dinding tebal terakhir untuk Bitcoin, and until today kita masih belum melihat Bitcoin mampu ya breakout dari dinding tersebut. Turns out kita mengalami rejection lagi, dan justru rejection ini yang membuat saya harus membuat video ini menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana situasi kondisi Bitcoin saat ini. Kalau dari perspektif dinding tebal, ya volume terbesar itu ada di $68.000, and turns out kita nggak bisa breakout dari sana teman-teman, terlepas dari terbentuknya triangle, descending triangle ya, yang ada kita ngelihat harga malah cenderung terkoreksi, membentuk trend line, dan kemarin ada selling pressure yang cukup signifikan. Sebenarnya by the time kita melihat kondisi tersebut, rupanya Nasdaq dan S&P 500 juga sebenarnya doing okay, dia create all time high, tapi per today S&P 500 kembali mengalami koreksi ya, dan memang wajar kan, dia udah terlalu tinggi teman-teman ya, lihat sendiri ya posisinya. Sehingga Bitcoin juga ikut terkena dampaknya, dan saya pikir ini kembali lagi ya, antara kita hanya terkonsolidasi kemudian next pump, atau correction bisa terus berlanjut hingga kita retest ke level mungkin di 53.000 atau mungkin sampai $50.000 yang dikhawatirkan kemarin ya, ada level liquidity untuk buy long yang sangat besar di sana, dan itu hanya koreksi 30% dari penguatan yang super signifikan di sepanjang Januari dan Februari. And I think if that happen, ini akan menjadi momen yang sangat-sangat bullish untuk Bitcoin setelahnya. Dan ini benar-benar cuman selisih dikit lagi ya. Ini per setiap kali saya update video seputar Bitcoin, ini benar-benar time sensitive guys. Ya, 20 April atau bahkan lebih cepat atau mungkin lebih lambat sedikit, ini adalah halvingnya. Dan momen-momen menjelang halving, ketika memang harus koreksi ini terjadi, saya cuma ingatkan satu, untuk tidak panik, sesimpel itu saja. Dan apa yang membuat saya berpikir demikian ya? Satu teman-teman, di sini kita tidak mampu take out dinding tebal setelah adanya sentimen positif dari Jerome Powell kemarin. Kedua teman-teman, kita saat ini berada di level yang sangat-sangat kritikal. Ya, the only level yang kalau saya zoom in ke time frame 30 menit adalah another dinding tebal di mana Bitcoin harus pertahankan. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas $63.000, kalian bisa lihat volume transaksi di bawahnya itu cenderung kecil. Dan very likely kita bahkan bisa bergerak di bawahnya. Dan apa yang membuat kita mempertimbangkan hal tersebut? Ya, saya tunjukkan kepada teman-teman ya, apa yang saya lihat saat ini. So probably I'm gonna clear out this ya untuk, oh sorry, jangan ini deh teman-teman ya. Kita pakai yang
ya chart dari Binance saja ya teman-teman. Saya akan clear out ini semua. Dan kalau kalian perhatikan dengan seksama guys, saya akan marking area $61.000, which is ini adalah area yang kita sudah marking sebagai key level paling penting untuk Bitcoin di video 2 hari lalu ya, key level penentu arah selanjutnya untuk Bitcoin. Dan itu adalah di $61.000 like this. Plus saya tambahkan dulu boxnya supaya lebih aman teman-teman ya. Jadi kita ngelihat sebagai sebuah area. Dan kalau kalian perhatikan seperti ini, kira-kira apa yang kalian lihat saat ini teman-teman? Mungkin saya akan pindah ke 8 hour ya untuk lebih jelasnya. What do you think right now yang kita lihat pada pergerakan Bitcoin? Kalau dari sebagian kalian berpikir ini kayaknya head and shoulders. Yes, that is very correct ya teman-teman sekalian. Ini adalah head and shoulders ya. Satu yang memang kita perlu antisipasi, karena kita bisa lihat teman-teman ini adalah left shoulders, ini adalah headnya, dan ini possible menjadi right shoulders. Tepat di area dengan high volume. That's why kemarin kita belum berhasil untuk take out level itu. Mungkin ini memang menjadi satu alasannya untuk kita mempersiapkan diri juga ya for the worst case scenario ya. Balik lagi kalau buat saya personally, saya bukan tipikal orang yang coba untuk time the market ya. I mean, kalau saya memang sudah beli di spot ya, probably I'm gonna keep that ya, that asset teman-teman, karena saya tahu after halving that's when the party begin ya. Ketika setelah halving itulah momen-momen di mana party akan dimulai. Dan ya mungkin sebelum halving kalau memang proses itu terjadi, maka saya percaya inilah proses seleksi alam yang memang harus dilakukan untuk mengembalikan situasi Bitcoin dan marketnya kembali dalam keadaan netral, tidak extremely greed, tidak over greedy. Sekiranya seperti itu. Oke? So teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan ya, kenapa saya tadi katakan juga di level $50,000? Well, this just a bit tambahan ya teman-teman. Kalian kalau lihat di sinilah kita mengalami proses konsolidasi cukup panjang, dan saya rasa sangat wajar ya kalau misalkan konsolidasi panjang yang diiringi dengan volume yang besar juga. Karena di situ banyak transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual, dan itu hanya ada di level $50,000 sampai $51.000, which means kalau dari perspektif time frame daily, level itu dekat banget dengan Fibonacci 50%. Yang artinya 50% correction, dan balik lagi guys, it's a pretty normal correction ya, mengingat overall trendnya dalam keadaan bullish, pasti ada proses koreksi, dan koreksi jika terjadi, ya ini hanyalah sekedar tarikan untuk Bitcoin, seperti ketapel ya, ditarik ke belakang untuk dia terbang lebih jauh ya, sekiranya seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi saya katakan dengan jelas ya, this is not a fad, ini bukanlah video bearish ya, menjelaskan bahwa saya menjadi bear boy ya, kita tetap objektif ya, dan saya tahu bakal mungkin banyak orang yang nggak akan suka ya dengan penjelasan saya seperti ini, tapi it is what it is ya, apa yang saya lihat seperti itu, so kita harus berusaha untuk seobjektif mungkin sehingga kita tidak terlalu terlena dan tidak terlalu mungkin greedy ya di dalam mengambil keputusan ya. Terlepas dari kondisi itu semua, Bitcoin hanya akan valid ya untuk mengalami proses itu hanya jika kita melihat Bitcoin bergerak di bawah $61.000, closing, ada retest, dan kembali terreject. That's gonna be an opportunity for Bitcoin bergerak dalam keadaan bearish ya, untuk tempo waktu yang mungkin cenderung singkat, atau kita bilang short term teman-teman. Alright, sebelum itu terjadi ya, the only thing yang saya pengen remind ke teman-teman adalah kita masih punya area demand dengan high volume juga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah range dengan high volume, di mana pergerakan pada Bitcoin ya, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, technically dia berusaha mempertahankan level Fibonacci yang krusial, yaitu di 079. Dimana kalau level ini di breakdown, ya ini artinya kita percaya bahwa market itu sudah mengalami full retracement. Dan itu artinya momentum buy yang ada di sini, itu sifatnya hanya sementara. Mungkin untuk nge-wipe liquidity dari para sell short yang sudah eksekusi lebih awal, dan ternyata baru mereka make a move setelahnya gitu ya. So teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan ya, jangan anggap ini sebagai video bearish ya, jangan anggap ini sebagai video bear boy, karena saya bukan bear boy. Kita adalah orang yang percaya dengan historical data, kita percaya dengan fundamental daripada Bitcoin, dan memang halving ini adalah event yang ditunggu-tunggu sudah sejak 2022. So if you guys mampu bertahan melewati proses 2022, sama halnya seperti ini ya, yang menjadi video ikonik ya, saya pikir recap analysis di 2022 ya, pesan dari saya untuk teman-teman,
sabar guys ya. The party is not over, bahkan belum dimulai. Alright, so good luck to you all and happy weekend buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di update berikutnya and live streaming nanti malam. God bless to you all and see you soon guys. Cheers, bye bye.